Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita dalam sesi perkuliahan kita melalui video. Hari ini kita belajar di pertemuan ketujuh dengan tema penerapan manajemen kinerja pada sektor UMKM. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen kinerja pada UMKM adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam usaha berjalan efektif dan efisien guna mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks UMKM, manajemen kinerja tidak hanya berfokus pada hasil akhir seperti laba, tapi juga mencakup pengelolaan proses kerja, karyawan, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Jadi ada 3 aspek yang akan dioptimalkan ya pada sektor kinerja UMKM, yakni bagaimana pengelolaan prosesnya, bagaimana pengelolaan proses kerjanya, terus bagaimana pada sisi karyawan itu sendiri, serta mengukur tentang bagaimana pelayanan dan kepuasan pelanggan ya. Ini yang menjadi aspek penting dalam kinerja pada sektor UMKM. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa manajemen kinerja penting bagi UMKM? Tentu UMKM seringkali dikelola secara informal ya, tanpa indikator kinerja yang jelas. Akibatnya apa? Pertumbuhan usaha cenderung stagnan, tidak terukur, dan sulit berkembang. Nah, nanti jadi penerapan manajemen kinerja ini tentu membantu UMKM untuk menyusun target usaha yang realistis. Maka setiap usaha yang akan diukur kinerjanya, maka dimulai dari kemampuan dia menyusun target. Menyusun target itu tidak mudah gitu. Karena target itu harus realistis, bisa dicapai, ada time limitnya gitu. Nah, dengan target inilah nanti bisa diukur kinerjanya. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi proses kerja. Tetap ya, dengan adanya upaya untuk meningkatkan kinerja UMKM, maka salah satu indikator yang harus dipenuhi ya bahwa UMKM itu memiliki kinerja adalah ketika mampu secara terus-menerus meningkatkan efisiensi dalam proses kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah memantau produktivitas karyawan. Nah, ini penting karena karyawan adalah SDM yang bekerja secara terus-menerus ya pada kegiatan usaha apapun. Nah, karyawan ini harus dipantau produktivitasnya. Kemudian ya menjaga kualitas produk atau jasa secara konsisten. Nah, tentunya satu bisnis tentunya memiliki produk ya. Produk itu bisa berupa barang atau jasa dan kualitasnya harus konsisten. Misal kita memiliki usaha di bidang rumah makan. Nah, salah satu hal yang harus kita jaga adalah menjaga kualitas, konsistensinya, kualitas produknya secara konsistensi. Misal, kalau kita selama ini dikenal sebagai rumah makan yang ramah ya, kemudian bersih, kemudian makanannya juga enak, maka hal tersebut harus tetap dijaga konsistensinya begitu. Itulah gunanya
Mengapa diukur kinerjanya? Kemudian mengukur kepuasan pelanggan. Tentu pelanggan adalah ruh dari bisnis, maka secara otomatis kinerja itu diukur juga dari bagaimana mereka merespon ketika mereka sudah menjadi konsumen pada usaha yang kita kelola. Nah, mereka harus diukur kepuasannya, karena nanti kalau mereka puas, harapannya mereka akan datang kembali untuk membeli, serta tentu akan menyampaikan lagi atau menceritakan lagi kepada orang-orang di sekitarnya atau teman-temannya, yang sering kita sebut dengan word of mouth ya dalam istilah pemasaran. Nah, itu penting gitu untuk tentunya menjaga konsumen atau pelanggan yang sudah ada dan terus menambah konsumen secara terus-menerus. Kemudian langkah-langkah penerapan manajemen kinerja pada UMKM ya. Nah, jadi untuk itu dimulai dari menetapkan tujuan usaha secara spesifik ya. Misalnya bagaimana pada tahun ini ya kita harus bisa meningkatkan penjualan sampai 20% ya dalam waktu 6 bulan. Tentukan target pertumbuhan penjualan. Kemudian membuat target memperluas pasar ya, misalnya di 3 kelurahan di sekitar tempat bisnis kita berjalan gitu ya. Kemudian targetnya adalah memperoleh izin ya. Izin misalnya dalam hal ini adalah produk yang harus mendapatkan izin label halal ya dari MUI, menargetkan agar sudah mendapatkan labelisasi halal produk kita. Jadi itu harus dicapai begitu. Nah, kemudian menentukan indikator kinerjanya atau kita sebut dengan Key Performance Indicator atau KPI. Nah, nanti contoh KPI untuk MKM itu misalnya di breakdown berapa jumlah penjualan per minggunya. Maka kalau misalnya 20% dalam target 6 bulan, maka juga kita harus punya data target per minggu itu berapa unit dan 20% dari target per minggunya itu kemudian berapa unit yang harus kita bisa jual. Kemudian membuat jumlah pelanggan baru per bulannya, berarti harus ada target. Setiap bulan harus ada berapa pelanggan baru yang akan didapatkan. Kemudian juga terkait dengan tingkat kepuasan pelanggan melalui survei sederhana. Kemudian mengukur juga lama waktu proses produksi. Kalau misalnya kita usahanya adalah UMKM, misalnya di bidang pembuatan kue atau penjualan kue, maka berapa lama sebenarnya untuk kita bisa membuat kue sehingga dari mulai proses awal sampai akhir itu waktunya berapa lama, bisa nggak dipangkas untuk bisa lebih cepat begitu. Kemudian ada jumlah keluhan atau return produk. Nah, ini apabila ada konsumen ya tidak puas dan mereka mengeluh, maka ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengukur kinerja. Semakin sedikit keluhan, semakin sedikit retur produknya, maka bisa dipastikan bahwa itu semakin meningkatlah kinerjanya. Nah, kemudian kita lihat coba monitoring dan evaluasi berkala. Jadi setiap minggu atau bulan, pemilik UMKM perlu meninjau apakah target tercapai, apa hambatannya, dan langkah konkret seperti apa yang harus diambil begitu. Itu cara memonitoringnya. Kemudian memberikan umpan balik dan penghargaan. Jadi bila ada karyawan atau mitra kerja ya, misal reseller atau dropshipper yang berhasil dan sukses, mereka beri penghargaan apabila ada capaian-capaian yang lebih dari biasanya ya. Ya walaupun hanya sederhana, tapi ada apresiasi. Entah seperti bonus kecil, ucapan di publik ya, ucapan penghargaan secara di publikasi ya, di media atau fasilitas-fasilitas tambahan. Kemudian juga melakukan perbaikan berkelanjutan atau kita sebut dengan continuous improvement. Jadi manajemen kinerja bukan hal statis, jadi tidak boleh stagnan, harus terus meningkat gitu. Nah, UMKM perlu selalu mencari cara
untuk memperbaiki proses kerja, meningkatkan kualitas, atau mengefisiensikan biaya produksi. Jadi 3 hal ini yang terus-menerus diperbaiki dan berkelanjutan, yakni bagaimana proses kerjanya semakin lebih baik, lebih cepat, lebih terukur, hasil produknya lebih berkualitas ya. Kemudian juga bagaimana terjadinya efisiensi dalam menjalankan usaha ya, yang merupakan biaya produksi dalam setiap bisnis. Nah, sekarang kita mari coba membahas ataupun melihat ya bagaimana contoh penerapan pada UMKM kue rumahan Rasa Bunda, misalnya namanya Rasa Bunda. Nah, jadi penerapannya atau contohnya, misalnya tujuannya berarti nanti kinerjanya diukur dari menambah penjualan dari 100 ke 150 toples per bulan dalam 3 bulan ya. Jadi nanti usaha ini misalnya kan meletakkan kue-kuenya di beberapa tempat ya, dari 100 titik menjadi 150 titik ya, salah seperti itu, atau dari 100 toples menjadi 150 toples. Nah, ini per bulan ya, dalam 3 bulan. Kemudian diukur ya, nanti KPI-nya itu pesanan per minggunya jadi berapa, tentu di breakdown ya. Kemudian waktu rata-rata dari pesanan hingga pengiriman juga berapa lama. Nah, semakin cepat, semakin efisien, akan semakin berkinerja. Kemudian ada satu upaya untuk mendapatkan informasi dari konsumen atau pelanggan dengan membuat skor ya. Nah, skornya misalnya skala Likert 1 sampai 5. Jadi kalau nilainya 1 berarti sangat tidak puas gitu ya. Kalau 2 tidak puas. Kalau 3 cukup puas. Kalau 4 puas, kalau 5 sangat puas. Nah, artinya ya dengan begitu ya kita mendapatkan ini sebenarnya pelanggan nih bagaimana statusnya terhadap produk kita, terhadap kue kita. Apakah lebih banyak yang menjawab puas atau sangat puas, atau malah ternyata banyak yang menjawab dengan jawaban sangat tidak puas atau tidak puas. Hal ini bisa berupaya kita untuk memperbaiki apabila ada data-data yang menunjukkan bahwa pelanggan itu tidak puas terhadap produk kita. Nah, ini pentingnya ya, kita mendapatkan feedback dari pelanggan. Nah, kemudian dievaluasi dalam tiap akhir pekan. Jadi tindakannya jika target belum tercapai, coba membuat misalnya strategi baru ya, misalnya dengan ada diskon, atau melakukan promosi ulang, atau secara